Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Nurul. Semoga anak-anak tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar jenis-jenis kegiatan ekonomi Mapel IPS kelas 4 tema 8. Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Hal ini akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Apa saja kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Baik, kita pelajari ya satu persatu tentang kegiatan ekonomi tadi. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi tinggi. Contohnya, pabrik tekstil mengolah serat kain dari bahan mentah menjadi kain. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Jenis-jenis kegiatan produksi menurut bidang usahanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang usaha ekstraktif, yaitu kegiatan produksi yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya, nelayan yang menangkap ikan di laut. Kedua adalah bidang usaha agraris, yaitu kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan atau pengelolaan tanah. Contohnya nanti adalah petani. 3. Bidang usaha industri adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya nanti adalah industri pengolahan kapas menjadi benang. Yang keempat, bidang usaha perdagangan, yaitu kegiatan produksi yang bersifat menambah nilai guna barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen. Contohnya nanti toko kelontong dan supermarket. Yang kelima, bidang usaha jasa, yaitu kegiatan produksi yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan. Misalnya bank, agen, perjalanan, restoran, dan lain-lainnya. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Distributor dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah pedagang besar atau grosir, yaitu distributor yang membeli barang dalam jumlah besar secara langsung dari pabrik. Yang kedua adalah pedagang kecil atau retail, yaitu distributor yang membeli barang dalam jumlah tertentu dari pedagang besar dan menjualnya langsung ke konsumen secara eceran. Yang ketiga adalah perantara. Perantara itu distributor yang mempertemukan penjual dengan pembeli dan tidak bertanggung jawab kepada kondisi barang yang diperjualbelikan. Contohnya nanti adalah agen. Untuk mencapai tujuan distribusi ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Caranya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, distribusi langsung,
yaitu distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Yang kedua adalah distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Yang ketiga adalah distribusi tidak langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Kita lanjutkan lagi ya. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Kegiatan konsumsi dapat dilakukan oleh rumah tangga atau keluarga, perusahaan, dan negara. Baik, Bu Nurul jelaskan satu-satu ya. Kegiatan konsumsi rumah tangga, contohnya kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan berupa makanan, pakaian, rumah listrik, dan lain-lain. Yang kedua, kegiatan konsumsi perusahaan. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi negara. Kegiatan konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan soal anak-anak di rumah, soal yang pertama, apa pengertian dari kegiatan ekonomi? Yang kedua, jelaskan kegiatan produksi dan contohnya. Yang ketiga, jelaskan kegiatan distribusi dan contohnya. Yang keempat, jelaskan kegiatan konsumsi dan contohnya. Yang kelima, sebutkan 5 kegiatan produksi menurut bidang usahanya. Selamat mengerjakan.